إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang ancaman meninggalkan salat dengan sengaja. Di pertemuan kita yang lalu kita telah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memperingatkan tentang jangan meninggalkan salat walaupun engkau dibunuh, dibakar, dicincang, ya. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah terlepas daripada zimmatullah, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah terbebas dari tanggungan Allah. Artinya Allah tidak lagi melindunginya, Allah tidak lagi memayunginya, tidak lagi membimbingnya untuk mendekat ke surga. Itu bahayanya kalau meninggalkan salat dengan sengaja. Baik, kita lanjut. Subuh ini terakhir kita bahas masalah bahayanya atau ancaman meninggalkan salat. Hadis berikutnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la tunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Kata Rasulullah, akan terlepas ikatan Islam satu persatu. Satu ikatan akan terlepas, kata Rasulullah. Fakullama intaqadat urwah, ketika satu ikatan terlepas, tashabbasan nas billati taliha, maka orang-orang akan bergantung kepada ikatan berikutnya. Ketika satu ikatan terlepas, orang-orang akan bergantung kepada ikatan berikutnya. Fa awwaluha naqdan, dan ikatan yang paling cepat atau paling awal terlepas yaitu al-hukmu, hukum, wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir adalah salat. Jadi hadis ini pertama Rasulullah ingin mengatakan bahawa kejayaan Islam, keagungan Islam akan terlepas satu persatu. Ini maksudnya dari semenjak Nabi menegakkan syariat ini di atas permukaan bumi, penuh dengan kemuliaan syariat yang membahagiakan, meninggikan derajat orang-orang yang sebelumnya pada zaman jahiliyah menjadi orang-orang yang terhormat. Islam telah memperbaiki kehidupan.
dari semua lini. Namun kata Nabi, menjelang kiamat, setelah kepergian Nabi, ikatan Islam ini akan terlepas satu persatu. Orang-orang mulai meninggalkan Islam padahal dia Islam. Orang-orang mulai meninggalkan syariat Islam padahal dia tahu itu wajib. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan ketika satu ikatan terputus, orang masih bergantung kepada ikatan lainnya. Ini maksudnya ketika orang meninggalkan Islam, satu syariat dia tinggalkan, tapi orang selama masih bergantung pada ikatan yang lain, masih disebut Islam. Masih disebut Islam. Ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadannya, lalu dia bergantung pada pengganti puasa Ramadan, yaitu merencanakan untuk mengqadanya. Walaupun dia telah tinggalkan puasa Ramadan, tidak ada dalil atau tidak ada satu informasi dari Nabi bahawa orang ini menjadi kafir, tidak. Jadi ketika orang meninggalkan puasa Ramadan tidak dijuluki kafir, karena dia masih berpegangan pada amalan berikutnya. Ketika orang meninggalkan haji, ketika seseorang meninggalkan haji, tidak juga ada yang mengatakan bahawa dia kafir dengan meninggalkan haji, karena dia masih berpegangan pada amalan berikutnya, yaitu dia masih solat. Orang masih solat tapi tidak melakukan haji dijuluki fasik. Ketika orang tidak membayarkan zakatnya tapi masih solat, juga tidak ada yang menyebutnya kafir. Jadi satu ikatan dia lepas, tapi dia pegang ke ikatan yang lain dalam syariat, masih disebut Muslim. Namun begitu dia meninggalkan solat, ketika dia meninggalkan solat, walaupun dia melakukan amal yang lain, di saat itu Nabi langsung mengatakan, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Dia telah mengumumkan kekafirannya, artinya dia telah memproklamirkan kekafirannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salah. Perjanjian yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah pada salat. Artinya begitu kita tinggalkan salat, maka kita menjadi kafir. Kita sudah jelaskan ini, walaupun para ulama menyebutkan ini bukan kafir aqidah selama dia masih bersyahadat, bukan kafir aqidah, tapi kafir amalan. Amalannya sudah masuk ke amalan orang kafir. Karena satu-satunya amalan dalam Islam yang tidak mau ditiru oleh orang kafir hanya salat. Hanya salat. Bayar membayar orang kafir ada. Yang mirip-mirip naik haji, pergi ke satu tempat, melakukan ritual tahunan, orang kafir pun ada. Orang Hindu jangan ditanya, banyak sekali tempat yang mereka kunjungi. Orang-orang Nasrani akan menuju ke Vatikan, orang-orang Yahudi akan menuju ke Yerusalem, menuju ke dinding tangisan.
Orang-orang Buddha juga punya tempat mereka untuk berkunjung. Jadi mirip dengan amalan haji walaupun bukan haji. Kita ada puasa, orang kafir pun ada puasa walaupun cara yang berbeza. Satu-satunya yang tidak akan ditiru oleh orang kafir yaitu salat. Mereka tidak akan pernah meniru salat. Maka batasan ambang kita ini masih dianggap Islam adalah pada salat. Makanya Rasulullah mengatakan satu persatu ikatan Islam terlepas, namun masih disebut Islam ketika mereka masih salat walaupun dosa besar. Jadi orang yang masih salat ni walaupun tidak bayar zakat, tidak puasa Ramadan, tidak naik haji, padahal sudah mampu haji, mereka dalam gelar di sisi Allah masih disebut Muslim. Namun nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Dia akan transit di neraka untuk mendapatkan semua yang telah dia lakukan di dunia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang, setiap nyawa, setiap ruh akan mendapatkan apa, akan disuruh bertanggungjawab dengan apa yang telah dia lakukan, kata Allah. Nah, kemudian Rasulullah menyambung, fa awwalahunna naqdan, dan yang pertama sekali terlepas dari Islam adalah al-hukmu, yaitu hukum. Hukum Islam tidak lagi diberlakukan. Itu maksud Nabi. Ternyata sungguh Nabi kita adalah Nabi yang benar, dan kita telah berada di dalam agama yang benar. Salah satu mukjizat Nabi, dengan izin Allah, beliau mengetahui tentang masa depan. Dari dulu beliau sudah mengatakan yang pertama sekali akan terlepas dari umat Islam adalah hukum Islam, menjalankan hukum Islam. Hari ini cuba lihat umat Islam bagaikan buih di tengah lautan. Negaranya negara bermayoritas Muslim, tapi hukumnya hukum Barat. Dan ini adalah sebuah keanehan. Tidak ada negara yang murni menjalankan hukum Islam. Arab Saudi masih menjalankan beberapa unsur dari hukum Islam, namun itu pun tidak sepenuhnya dijalankan. Hukum potong tangan, hukum potong leher ketika terjadi pembunuhan wajib diqisas masih dilakukan oleh Arab Saudi. Tapi coba baca dan lihat, mereka hanya melakukannya ketika pelakunya orang-orang yang bukan warga negara Arab Saudi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan warga negara Arab Saudi sendiri, mereka mencari cara untuk membuat hukum itu tidak jalan, maka dipaksakan diat. Kalau sudah bunuh orang, paksakan diat. Dulu anak raja, ni yang saya baca, anak raja Abdullah sebelum Raja Fad atau sesudah Raja Fad, saya lupa itu. Dia pernah membunuh, karena dia punya klub bola, lalu klub bolanya kalah. Dalam emosinya, ketika terjadi pertengkaran dengan pendukung klub yang lain yang mengalahkan klub bolanya, dia keluarkan pistol, dia tembak, dia bunuh. Dalam hukum ini, negara yang menjalankan hukum ini seharusnya anak raja ini tetap dikisas, harus dibunuh, dipancung kepalanya. Tapi tidak terjadi. Mereka datangi keluarga, mereka paksa untuk menerima diat. Itu contoh. Hari ini yang menjalankan hukum Islam, Afghanistan, kalau berada di tangan Taliban, itu dijalankan hukum Islam. Afghanistan
Itu pun kalau berada di tangan Taliban. Sementara ini kan Afgan sudah kembali ke tangan Taliban. Itu saya sudah lihat tayangan langsung yang berzina dirajam, ditanam, dilempar batu, lalu beramai-ramai mereka melempar batu, kemudian potong tangan, qisas mereka jalankan. Namun itu pun tidaklah sempurna, penuh dengan gangguan-gangguan. Negara-negara Arab yang lain itu jangan ditanya, hukum Islam tidak jalan. Walaupun secara syariat ketika mufti di negara tersebut mengatakan halal dan haram itu ditaati, tetapi yang hukum secara keseluruhan hukum Islam tidak jalan. Mesir tidak berhukum dengan hukum Islam. Mesir itu berhukum dengan hukum Perancis karena pernah dijajah oleh Perancis. Mesir negara Frankofon, maka undang-undangnya undang-undang Perancis. Semua negara-negara tidak menjalankan lagi hukum Islam. Indonesia jangan ditanya, kalau ini memang sudah porak-poranda. Hukum, jangankan hukum Islam, hukum Barat saja dirusakkannya juga. Indonesia ini yang ada hukum pribadi. Siapa yang jadi presiden, maka dialah yang buat hukum. Jadi jemaah mereka Allah, sungguh benar Rasulullah mengatakan bahawa putuslah ikatan Islam. Yang pertama adalah hukumnya. Hukumnya tidak lagi dijalankan, dianggap diganggu, digugat, dianggap kalau menjalankan hukum Islam maka akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat kejam. Bagaimana seorang harus dipotong tangannya, bagaimana seseorang pembunuh harus dibunuh. Jadi digugat seakan-akan melawan hak asasi manusia. Dibuat undang-undang bahwa itu tidak layak, terlalu radikal, terlalu kejam macam. Akhirnya buat hukum sendiri, buat penjara. Yang mencuri tidak potong tangan, di penjara 3 malam di penjara, sudah bebas lagi di kampung. Yang kita dulu terganggu oleh pencuri itu, barang kita hilang dengan jumlah yang banyak, dia hanya tidur 3 hari, selesai. Nanti ada yang memberikan sesuatu untuk membebaskan dia, selesai. Muncul lagi, mencuri lagi. Makanya kenapa orang hari ini mengambil kesempatan kalau menangkap pencuri, langsung dibalbal di tempat. Cuma itu kesempatan. Kalau sudah berhadapan dengan hukum, itu diolah. Perampok dalam Islam, kalau merampok diiringi dengan pembunuhan, dia merampok dengan membunuh yang tuan rumah, dalam Islam disuruh salib, disuruh pancangkan di kayu, lalu dia harus dibunuh dengan cara disalib. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Ketika kita dirampok, kita bela diri, yang ditangkap kita bukan perampoknya. Kan cukup mantap hukum. Indah sekali kan tinggal di Indonesia. Kita melawan begal, begalnya terbunuh, kita yang ditangkap. Inilah zaman fitnah. Inilah ketika hukum Islam tidak dilaksanakan. Tidak ada kenyamanan hidup. Padahal pencuri satu dipotong tangan, satu saja disebarkan di media, telah dipotong tangan fulan karena pencurian di atas sekitar beberapa jumlah uang yang telah ditetapkan dalam syariat. Satu saja, maka yang lain tidak berani mencuri. Kenapa? Resikonya besar, tidak ada lagi tangan untuk makan. Mencuri lagi, potong kaki kiri supaya tidak bisa lagi mencuri. Dia harus loncat-loncat untuk masuk ke rumah orang. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Jadi sistemnya bersilang. Sudah tidak ada tangan untuk mencebok, terpaksa dicebok oleh isteri. Mana ada isteri yang mau menikahi pencuri kalau sudah tidak ada tangan, tidak ada kaki?
Mencuri lagi, potong kaki kanan. Selesai sudah. Seperti boneka, tinggal taruh di etalase, jual. Taubat semua pencuri, tidak berani. Aman semua warga. Tidak perlu ada ronda, itu penjara tidak akan penuh. Apain kita bayar pajak tapi hanya untuk memberi makan para napi? Ditanya, ayo pajak. Pajak diambil kasih makan orang yang mengambil harta kita. Kan beriat bangai. Luar biasa, bangainya itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas ada kehidupan untukmu wahai orang yang punya pikiran. Allah mengatakan di dalam qisas ada kehidupan untukmu wahai orang yang ulul albab, yang orang punya pikiran, orang punya hati. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana ayat ini maksudnya. Masa dalam kisas ada kehidupan? Bukankah kisas itu menghabiskan kehidupan seorang pembunuh? Kenapa ada kehidupan? Di situ disebutkan bahawa maksud Allah, satu orang engkau kisas gara-gara membunuh, satu perampok engkau bunuh, atau satu orang pembunuh engkau bunuh, maka hiduplah 1000 orang yang lain. Tidak lagi ada ancaman ketika akar dari masalah diselesaikan. Pembunuh bunuh, maka dia tidak berani lagi bunuh orang yang lain. Bukan tidak berani, memang sudah hilang. Bagaimana berani maksudnya? Ini pembunuh pelihara dalam penjara, hukum 15 tahun, 20 tahun. Itu nanti dapat macam-macam, dapat remisi, dapat gratifikasi, pupu kan, dapat sertifikasi, nanti ulang tahun HUT kemerdekaan kurangi sekian, HUT presiden kurangi sekian, berlaku baik dalam penjara potong lagi. Dari 20 tahun tinggal 2 tahun sudah keluar lagi pembunuh itu, membunuh lagi. Begitulah berulang-ulang. Itu yang kejadian, banyak kejadian pembunuh-membunuh itu sudah banyak dalam catatan berita kita. Sudah banyak. Orang yang dalam penjara keluar lalu membunuh lagi, itu sudah banyak. Diberi kesempatan kedua kali untuk membunuh. Islam selesaikan dalam akarnya. Pembunuh bunuh, selesai. Tapi sayangnya kita tidak berdaya. Hukum Islam ditinggalkan, hidup tidak lagi nyaman. Ya. Inilah yang pertama Nabi katakan, yang pertama sekali tercabut dari Islam, dicabut oleh umatnya, tidak lagi mau dilaksanakan adalah hukum. Orang berzina tidak ada rasa takutnya. Paling digrebek ketika berzina di hotel, di dalam WC, digrebek, tangkap, kasih mandi dengan air paret, lalu kemudian kawinkan di situ. Selesai. Kalau hukum adat berlaku, potong kambing, mohon maaf, begitu saja. Masukkan ke penjara Satpol PP 3 malam, lalu keluarkan. Selesai di situ. Lalu berulang-ulang, terjadi lagi perzinaan, terjadi lagi perzinaan. Muncullah anak-anak haram, anak-anak yang lahir di luar nikah. Muncullah dosa-dosa yang luar biasa dahsyatnya. Kenapa hukum Islam tidak dijalankan? Bayangkan kalau seandainya hukum Islam dijalankan, satu penzina kalau sudah menikah rajam, belum menikah cambuk 100 kali. 100 kali itu kalau sanggup tahan 100 kali. Tidak sanggup tahan, mati. Maka dia terserah kekuatan tubuhnya, bisa jadi mati juga 100 kali. Jadi ini kalau dilakukan, insya Allah tidak ada yang berani pacaran, tidak menghargai kita. Kadang-kadang di lampu merah, anak-anak muda pacaran, tidak akan muncul. Kenapa? Hukum Islam berlaku. Beginilah keadaan kita hari ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terus berlaku sampai akhir zaman, sampai mendekati kiamat, dan puncak fitnah kita ketika turunnya Dajjal Al-Masih.
Itu puncak. Ya. Dan yang kemudian Rasulullah mengatakan wa akhiruhunna as-salah. Yang pertama sekali dicabut dari Islam adalah hukumnya. Yang terakhir as-salah. Salat tercabut dari Islam terakhir sekali. Artinya akan tetap ada orang yang salat sampai ke penghujung zaman. Walaupun banyak yang meninggalkannya, tetapi tetap ada yang melakukannya. Artinya tidak akan hilang salat dari semua orang seperti hilangnya hukum. Kalau hukum kan hilang semua, Pak. Hilang semua tu. Enggak ada yang dijalankan. Kecuali beberapa perkara yang tidak bersifat jinayah. Kita ini masih, Kementerian Agama masih diberi hak untuk mengurusi tentang pernikahan, perceraian, pembagian warisan. Hanya seputar-seputar itu saja. Yang hukum untuk menegakkan negara tidak diberikan kesempatan itu. Tapi salat akan terus ada sampai ke penghujung zaman. Walaupun menjelang kiamat, Allah telah mengatakan dalam surat Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Akan muncul menjelang kiamat sekelompok orang yang banyak meninggalkan salat beramai-ramai. Akan muncul kelompok besar orang-orang meninggalkan salat dengan cara beramai-ramai. Maka yang dimaksud di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita terputus dari ikatan Islam. Ya, jangan kita terputus dari ikatan Islam yang bernama salat. Ini nasihat Nabi. Walaupun Islam putus satu persatu, yang salat jangan kita putuskan. Sudahlah kita kalah dalam hukum, tapi janganlah menghancurkan pribadi, menghancurkan keluarga dengan meninggalkan salat. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, tegakkanlah salat, ajarkanlah anak-anak kita untuk tetap salat. InsyaAllah keluarga yang salat jauh dari kemungkinan untuk menjadi pengedar sabu-sabu, mengisap sabu, ganja, narkoba. Jauh dari kemungkinan berzina keluarga yang salat. Karena salat mencegah keji dan mungkar. Namun kalau terjadi, berarti kita tidak melakukan salat dengan sesungguh-sungguhnya.